Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Angelika dari kelas SI 401. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mia Handini, STMMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP. Saat ini saya bersama rekan-rekan tim saya yang lain, ada Nadine Tiara, ada Pak Muhammad Anaim, dan Pak Trimo Sabilianto. Kami dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Cyber Asia tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UTS tentang analisis dan perancangan ERP di Apotek Metro Magelang. Pengantar mengapa kami memilih Apotek Metro Magelang ini, karena Apotek ini merupakan salah satu perusahaan dagang yang menjual obat dengan atau tanpa resep dokter. Namun, apotek ini menghadapi beberapa masalah, seperti kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan cepat tentang persediaan obat di gudang, serta kesulitan dalam pendataan obat satu persatu. Masalah ini mengakibatkan kesalahan dalam proses pemesanan obat dan pencatatan penjualan yang tidak akurat. Transaksi penjualan dicatat dalam nota, tetapi tidak semua obat terjual tercatat dengan baik. Hal ini menyebabkan data penjualan yang tidak akurat dan sulit untuk menghasilkan laporan data penjualan yang sesuai dengan obat yang keluar. Mengingat tantangan dan masalah yang dihadapi, perlu dirancang sebuah sistem informasi yang dapat mengelola, manajemen, dan inventory obat dengan baik. Dalam konteks ini, penulis merancang sebuah sistem informasi dengan menggunakan metode Enterprise Resource Planning atau disebut juga ERP untuk Apotek Metro di Magelang. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah memberikan informasi mengenai manajemen dan inventory obat kepada admin, kasir, dan pimpinan apotek, sehingga mereka dapat melihat perkembangan dan kemajuan apotek dengan lebih baik. Untuk slide berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya Nadine Tiara. Silakan. Terima kasih Widya Angelika atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan tahap pertama yaitu planning. Yang pertama ada identifikasi dan analisa kebutuhan bisnis. Sistem ERP Apotek Metro harus memiliki kemampuan untuk menyimpan semua data transaksi seperti penjualan, pembelian, retur, serta tanggal kadaluarsa produk. Selain itu, sistem harus memberikan laporan tentang aktivitas apotek seperti membelikan saldo stok yang akurat dan real time dan terkoneksi dengan data penjualan serta pembelian. Dan sistem juga harus memiliki database untuk menyimpan informasi konsumen dan supplier. Tim yang terlibat, tim proyek yang terdiri dari anggota internal apotek, manajemen, staf IT, apoteker, dan anggota eksternal yaitu konsultan ERP. Berikut adalah jadwal yang kami laksanakan. Untuk tahap perencanaan, minggu ke-6 Mei, analisa minggu ke-6 Mei, desain minggu ke-4 Mei, analisa minggu ke-4, desain juga minggu ke-4 Mei 2023, sedangkan pengembangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2023. Untuk pemilihan vendor dalam perencanaan ERP Apotek Metro Magelang, pemilihan vendor dan produk Odo dalam pengembangan ERP menjadi langkah krusial untuk memastikan implementasi yang sukses. Perencanaan ERP Apotek Metro akan Odo sebagai solusi ERP yang baik karena beberapa alasan penting. Yang pertama, Odo telah terbukti sebagai platform yang handal dan populer dengan reputasi yang baik dalam industri perangkat lunak ERP. Vendor-vendor yang menyediakan Odo memiliki pengalaman dalam implementasi dan dukungan yang dapat memastikan kesuksesan perancangan ERP Apotek Metro Magelang. Untuk penetapan manajemen risiko, evaluasi dan manajemen risiko dalam perancangan ERP Apotek Metro melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko potensial seperti kegagalan integrasi sistem, kehilangan data, ketidaktepatan informasi,
kerentanan keamanan, dan perubahan kebutuhan bisnis. Tim perancangan harus merancang dan mengimplementasikan tindakan pengendalian risiko seperti kebijakan, keamanan data, backup, pemulihan, serta pelatihan staf. Pemantauan dan evaluasi secara rutin juga diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi atau resiko baru yang mungkin muncul. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Naim. Oke, terima kasih Mbak Nadine Tiara. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tahap analisis. Tahap analisis ini yang pertama adalah feasibility study atau studi kelayakan. Studi ini dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi dari perangkat yang digunakan itu memenuhi syarat untuk menjalankan ERP yang akan diimplementasikan. Nah, spesifikasi server yang akan digunakan untuk implementasi ERP ini yaitu prosesornya menggunakan Intel Core 2, kemudian OS-nya Windows 7, hard disk-nya Seagate 256 GB dan memorinya 44 GB onboard dan VGA-nya onboard. Nah, berikutnya kenapa perlu dilakukan implementasi ERP ini adalah karena di current system dan nanti akan di-improvement sistem yang akan kita laksanakan. Di current sistem saat ini yang sedang berjalan di Apotek Metro, itu memiliki proses pembelian dan penjualan yang masih terpisah. Nah, kondisi ini menyebabkan dalam proses pengendalian stok menjadi kurang efisien. Misalnya untuk obat tertentu yang memiliki penjualan tinggi, sedangkan yang lain punya penjualan rendah. Nah, kondisi pengaturan stok yang tidak efisien menyebabkan obat yang terjual dengan cepat tidak dapat segera terisi kembali stoknya, sedangkan obat yang lama terjual dapat menumpuk di gudang atau stok dalam jangka waktu yang lama dan bahkan mencapai masa kadaluarsa. Nah, apa yang akan diperbaiki dari kondisi itu yaitu eh, sistem ERP yang akan dikembangkan ini punya 3 modul yang saling terkoneksi satu sama lain. 3 modul itu adalah penjualan, pembelian, dan stok. Nah, terkoneksinya 3 proses bisnis ini diharapkan dapat mengefisienkan keseluruhan proses bisnis yang berjalan di Apotek Metro Magelang. Nah, berikutnya adalah di tahap desain. Yang pertama adalah di proses bisnisnya atau BPMN. Nah, ini sudah melibatkan 3 modul yang akan rencananya kita implementasikan di ERP Apotek Metro Magelang. Nah, yang pertama adalah pembelian. Pembelian ini adalah di mana apotek ini mengambil stok obat dari supplier. Itu dimulai dari pemesanan obat yang dilakukan oleh apotek kepada supplier. Nah, ketika stok obatnya datang, dilakukan penerimaan dan juga pencatatan. Nah, dari hasil pencatatan itu dilakukan storing data atau penyimpanan data ke data pembelian obat. Nah, dari data yang sudah didapatkan ini dilakukan verifikasi kesesuaian pesanan. Apakah yang diminta di awal dengan barang yang datang ini sudah mengalami kesesuaian. Nah, apabila sudah sesuai akan dilakukan penyimpanan stok obat ke gudang. Nah, kemudian dari penyimpanan stok obat ke gudang ini itu dilakukan storing data lagi ke bagian gudang atau stok. Yang kemudian setelah proses ini selesai dilakukan pembayaran pesanan kepada supplier dan pembuatan laporan pembelian yang akan diteruskan ke laporan pimpinan. Nah, sedangkan untuk proses penjualan, yaitu ketika ada pelanggan datang, itu akan dilaksanakan eh, cek persediaan obat dan juga data obat. Nah, ini ngeceknya adalah ke storing data yang ada di data stok obat yang ada di modul gudang atau stok. Nah, apabila tidak tersedia, maka dilakukan pembuatan catatan obat kosong dan apabila tersedia, maka akan dilakukan pencatatan data penjualan, kemudian pembuatan transaksi penjualan, dan dari transaksi penjualan ini dilakukan storing data lagi. Yang ketiga yaitu adalah data penjualan obat yang digunakan untuk penyusunan laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini akan diteruskan ke pimpinan juga. Berikut juga dengan di modul gudang atau stok itu dilakukan pembuatan laporan stok yang juga diteruskan ke pimpinan. Oke, baik. Berikutnya untuk desainnya berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Pak
Trimo Sabrianto, silakan. Oke, terima kasih Mas Naim yang sudah menjelaskan tadi proses bisnisnya. Nah, sebetulnya untuk di desain ini hanya untuk menggambarkan proses integrasinya supaya nanti tergambarkan secara jelas bagaimana ERP itu dari hasil dari stok, pasokan barang, kemudian penjualan dan pembelian itu sudah terintegrasi menjadi satu. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya dari kenapa ERP ini harus diintegrasikan yaitu adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga untuk pengambilan keputusan juga untuk mengurangi biaya dan kualitas dalam pengelolaan sebuah bisnis. Nah, jadi nanti tampilannya ini untuk penggambaran supaya kita jelas apa yang tadi disampaikan oleh Mas Naim itu betul-betul sudah terintegrasi menjadi satu aplikasi. Ya, jadi yang pertama itu nanti tampilannya akan seperti ini, kemudian si user nanti admin atau misalkan pengelola tokonya atau penjaga apoteknya nanti akan masukkan user dan passwordnya, kemudian akan login. Nah, ketika sudah login nanti kita akan tahu bahwa ternyata aplikasi ini sudah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan di antara penjualan, pembelian, dan stok barang. Nah, ini di sini sudah kelihatan bahwa ERP ini sudah terintegrasi menjadi satu antara penjualan, pembelian, dan stok barang. Nah, nanti ketika di penjualan, ini penjualan, nah ini penjualannya nanti ada kode barang, tanggal, konsumen, jenis konsumen atau penjual, pembayaran, resep, dokter, status pembayaran ini nanti akan tergambarkan di proses penjualan. Kemudian yang kedua adalah pembelian. Next. Nah, ini pembelian. Nah, di sini kan belum kelihatan. Nanti kelihatannya ketika sudah terintegrasi, nanti di pembelian dan penjualan ini nanti akan ketahuan bahwa stok-stok barang yang sudah misalkan sudah menipis stoknya nanti akan di pengembangannya nanti akan kelihatan. Kalau ini masih dalam pembelian, Apotik Metro Magelang itu ada kode. Nah, ini nanti nama suppliernya, kemudian tanggal, kemudian penerimanya siapa, nomor PO, tanggal PO, kemudian invoice, tanggal invoice, kemudian pembayaran. Nah, di sini juga ada ada button. Buttonnya adalah untuk edit, tambah barang, kemudian ada simpan, dan kemudian batal. Kalau keluar, nanti keluarnya masuk kepada halaman login. Tetapi kalau misalkan hanya back, nanti akan masuk ke halaman dashboard lagi. Next. Untuk yang pengembangan, nah pengembangan di sini itu nanti di stok barang. Coba Mbak untuk ditampilkan yang di dashboard, yang halaman dashboard. Satu lagi. Nah, ini untuk yang stok barang. Nah, ini yang kita integrasikan dari 3 modul ini adalah stok barang. Nanti ini yang akan terintegrasi dari 2 modul itu penjualan dan pembelian. Ketika stok barang ini nanti akan terintegrasi di penjualan, ya. Di penjualan itu nanti ketika stok sudah menipis nanti akan ada message board bahwa stok tinggal berapa, kemudian nanti ada peringatan, kemudian untuk ditambah stok lagi. Nah, itu manfaatnya kita terintegrasi menjadi satu itu untuk manajemen stok, ya. Manajemen stoknya jadi kita tahu mana yang sudah obat-obat yang sudah menipis, stoknya tinggal berapa. Nah, nanti kita bisa di-set di situ untuk stok barangnya. Kalau misalkan kita bisa set misalkan stoknya tinggal 5. Nah, nanti ada message box bahwa stok sudah menipis dan akan habis, kemudian bisa dicatat untuk dilakukan pembelian ulang oleh pihak Apotik Metro Magelang. Mungkin itu gambaran sederhananya dari integrasi ERP yang kita rancang atau kita analisis di tugas ERP ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi menjadi sebuah aplikasi yang memang sudah powerful untuk digunakan
di lapangan sehingga nanti mempermudahkan baik itu admin maupun akunting maupun yang ownernya. Mungkin itu dari saya. Silakan untuk dilanjut untuk presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Bilianto. Jadi kesimpulan yang bisa kami tarik dari hasil analisa yang sudah dilakukan di Apotek Metro Magelang, didapatkan bahwa sistem informasi tentang penjualan, pembelian, dan stok barang yang terintegrasi dengan baik dapat memungkinkan pengelolaan yang lebih optimal dari segi persediaan, permintaan pelanggan, dan pengeluaran keuangan. Selain itu, data historis yang terdokumentasi dengan baik juga dapat digunakan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Namun, sistem yang telah berjalan saat ini masih membutuhkan pengembangan ERP lebih lanjut dan akan difokuskan pada modul stok atau penyimpanan barang, biasa disebut juga inventory, yang merupakan hasil integrasi antara penjualan dan pembelian di apotek yang akan membuat proses bisnis pada Apotek Metro Magelang lebih efektif dan efisien dalam mengelola proses bisnisnya. Ini referensi yang kami gunakan. Baik, demikian presentasi yang bisa kami berikan. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan selama presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.